ibadah bersama dengan adik-adik sekolah minggu Gereja Kibai se-Indonesia. Kami dari Gereja Kibai Kasih Parepare yang akan melayani adik-adik semua hari ini bersama dengan Kakak Riri, Kakak Febri, Kakak Jian yang akan mengiringi kita dengan musik, dan adik-adik sekolah minggu dari gereja-gereja lokal yang ada di Klasis Parepare. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Adik-adik di rumah harap tenang ya. Untuk memulai ibadah kita pagi ini, kita akan menyanyi pujian halo-halo kawanku semua. Adik-adik di rumah silahkan berdiri ya. Kita pakai suara kita, tubuh kita untuk memuji Tuhan. Dan kita akan bernyanyi dengan teman-teman kita yang ada dari sekolah minggu Gereja Kibai Jemaat Parepare. Adik-adik tetap berdiri ya. Sebelum kita masuk dalam doa votum, kita akan kembali memuji Tuhan pujian Selamat Pagi Bapak. Dan kita akan dibantu oleh teman-teman kita dari Sekolah Minggu Gereja Kibai Jemaat Sidra. Terima kasih atas anugerah.
Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu saat ini untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami melewati hari demi hari, waktu demi waktu, hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh menyadari hanya karena anugerah-Mu lah kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur kami boleh ada kesempatan waktu yang indah beribadah kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan saat ini dari awal sampai berakhirnya, biarlah kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita kan sekarang berada di masa pandemi, ya kan Kak Riri? Iya. Nah, di masa pandemi ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, seperti tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja, bahkan kita tidak bebas keluar dari rumah kita masing-masing. Nah, kalau Kakak Riri, bagaimana perasaannya? Bosan tidak di rumah terus? Kakak Riri sedih lah, bosan tinggal di rumah terus. Apalagi selama pandemi ini, Kakak Riri tidak bisa ketemu dengan adik-adik sekolah minggu yang ada. Tapi Kakak Febri, meskipun begitu, kita sebagai anak Tuhan tetap harus taat sama namanya aturan pemerintah. Iya juga ya. Nah, kita harus taat kepada aturan pemerintah, tapi Kakak Riri, bukan hanya itu saja. Kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus, karena itu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Betul juga ya. Ih, Kakak Febri, itu ada lagunya kan? Iya kan? Oh iya. Nah, kalau begitu, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan judul T-A-A-T, taat. Oke, dan lagu ini akan dibantu oleh anak-anak sekolah minggu dari Gereja Kibait Jemaat Tamalanti. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait secara bersama-sama. Ayo adik-adik di rumah, silakan berdiri. Oke, kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengurus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk
kembali. Nah, kita akan berdoa syafaat, namun kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Taat Taat. Dan pujian ini akan ditemani oleh teman-teman kita dari Sekolah Minggu Gereja Kebait Jemaat Pinrang. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih oleh tuntunan Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh melaksanakan ibadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun dalam situasi saat sekarang ini, dalam situasi pandemi corona yang berada di berbagai tempat ya Tuhan, yang berada di berbagai daerah, bahkan ada di seluruh Indonesia ya Tuhan, dan juga di daerah yang lain. Tetapi saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur karena kami boleh melakukan ibadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini ya Bapa kami berdoa, mendoakan akan persekutuan sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan terus menyertai persekutuan kami sebagai sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyertai mereka dalam menjalani hari-hari mereka dari hari ke hari. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, baik secara rohani, pengenalan firman Tuhan dalam hidup mereka sejak dini ketika mereka belajar di ibadah sekolah minggu. Demikian juga untuk pertumbuhan fisik mereka, tubuh mereka, jasmani mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menjauhkan dari setiap sakit penyakit, sehingga mereka senantiasa bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Boleh bertumbuh sehat, boleh bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu ya Allah. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa, mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang ada di dalam bangku pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat SMP ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Ada yang belajar secara online, ada yang belajar di rumah secara berkelompok ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan akal budi, kepintaran, kecerdasan, sehingga setiap apa yang mereka pelajari boleh menjadi bekal di masa yang akan datang. Bapa di sorga, kami berdoa, mendoakan untuk orang tua daripada anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong, menyertai apapun yang menjadi pekerjaan, profesi daripada orang tua anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan turut campur di dalamnya, sehingga melaluinya Tuhan mencurahkan berkat-Mu untuk mereka pakai di dalam rumah tangga maupun di dalam pengiringan akan Tuhan, khususnya di dalam persekutuan sekolah minggu. Bapa di sorga, kami juga berdoa, mendoakan akan badan pengurus persekutuan sekolah minggu, baik di tingkat lokal, baik di tingkat klasis maupun di tingkat sinode.
Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, memberikan kemampuan di dalam menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah embankan sebagai badan pengurus di tingkat masing-masing. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami terus mendoakan keberadaan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dalam situasi ke depan, dalam menjalani situasi new normal ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami semua, bahkan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita sekolah minggu Gereja Kibai Jemaat Labasang Polewali. mendengarkan cerita firman Tuhan, karena firman Tuhan itu seperti senjata dalam kehidupan kita untuk melawan iblis. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mari berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sikap seperti Laskar Kristus yang siap untuk berperang. Kita nyanyikan pujian, Ku Mau Taat Seperti Yesus. Nah, lagu ini kita akan dipandu oleh teman-teman kita dari Gereja Kibai Jemaat Arale.
Ya, selamat berjumpa kembali yang cantik, yang cakep ya. Sekarang kita akan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebentar ada cerita firman Tuhan di dalamnya. Oke? Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh boleh belajar dari firman Tuhan, sehingga dari firman Tuhan itu kami boleh menjadi anak-anak yang taat melakukan kehendak Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini sebagai anak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan pimpinlah kami, dan kami datang berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita membaca firman Tuhan, dan kedua anak kekasih kita, teman kita akan membacakan firman Tuhan ya. Ada Ferry, ada Andre yang akan membacakan firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Mari kita dengarkan baik-baiklah. Karena itu kedua anak kasih saya persilakan. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Ya, adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu pokok ketaatan. Ketaatan, ya. Bagaimana itu ketaatan dari firman Tuhan tadi tentang dua orang anak ini? Lebih jauh kita akan menyaksikan itu dalam persembahan anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Klasis Parepare. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Siapa yang kalau disuruh bangun tidur langsung bilang, "Ya Mama," lalu langsung bangun, berdoa, dan bersihkan tempat tidurnya? Ayo, siapa? Tapi ada juga loh yang disuruh bangun terus menjawab, "Ya Mama," tapi tidak bergerak dari tempat tidurnya, atau malah pindah ke tempat lain untuk lanjut tidur. Halo teman-teman, namaku Anggi. Ayo tebak, aku buah apa? Ya betul, aku buah anggur. Kalian suka juga makan buah anggur? Enak bukan? Teman-teman, aku ingin bercerita tentang Tuan yang menanam aku. Dengar baik-baik ya. Nah, ini Tuan yang menanam aku.
Ia punya kebun anggur yang sangat luas. Tapi sepertinya tuanku ini kelihatan sedih. Kenapa ya? Apakah kalian tahu? Bapak ini mempunyai 2 orang anak. Sama dengan papa dan mama kalian. Punya anak. Pasti kalian juga punya saudara kan? Punya adik dan punya kakak. Seharusnya bapak ini bergembira dan tidak sedih karena memiliki 2 orang anak. Apa ya membuat bapak ini sedih? Biasanya apa ya yang membuat papa dan mama kita sedih? Iya betul, karena kita seringkali tidak nurut. Kita sering iya-iya tapi tidak nurut. Suatu hari, bapak sudah capek kerja di kebun anggur. Pernah melihat kebun anggur? Ya, pasti sudah ada yang pernah ke kebun anggur. Tapi, bapak ini masih sedih ya. Yuk kita tanya kenapa bapak ini sedih. Kenapa bapak masih kelihatan sedih? Aku sedih karena aku ingin anakku bekerja membantu saya di kebun, tapi masih saja mereka di rumah. Kenapa bapak tidak menyuruh mereka? Oh iya, aku akan menyuruh mereka bekerja di kebun. Nah, ini anak sulung bapak. Anak sulung itu adalah anak pertama. Mana ya bapak tadi? Katanya mau suruh anaknya bekerja di kebun. Anakku, maukah membantu bapak bekerja di kebun? Oh, tentu bapak. Saya akan membantu bapak bekerja di kebun. Wah teman-teman, anak sulung bapak baik ya. Dia bilang akan membantu bapak bekerja di kebun. Nah, ini anak bapak yang kedua. Karena anak bapak hanya 2, berarti yang ini pasti si bungsu. Teman-teman, kira-kira anak bapak yang kedua ini mau tidak ya membantu bapak di kebun? Anakku, maukah membantu bapak bekerja di kebun? Apa ya jawabannya? Ah, males bapak. Aku mau main saja. Wah, si anak kedua tidak mau membantu. Bagaimana ya? Nah, teman-teman, mana yang taat akan perintah bapaknya? Ayo, si sulung atau si bungsu? Ah, bapak kan dijawab iya saja, tidak apa. Pasti sudah senang kalau dijawab iya saja. Ah, aku mau tidur saja. Aku sebenarnya masih ingin main, tapi kasihan bapak capek bekerja di kebun. Tadi saya menjawab tidak mau membantu bapak. Saya mau ke kebun bantu bapak deh. Nah, kalau sekarang kalian tahu siapa yang mau mengerjakan apa yang dibantu bapak? Anak pertama atau anak kedua ya? Ya, anak kedua. Tadi anak pertama bilang iya mau membantu bapak di kebun, tapi dia tidak datang membantu bapak. Kalau anak kedua, awalnya tidak mau datang, tapi dia menyesal dan pergi membantu bapak di kebun. Menurut kalian mana yang lebih menurut apa yang diminta bapak? Gimana? Kalian bisa melakukan? Tapi jangan seperti anak kedua. Pertama bilang tidak lalu menyesal. Lebih baik bilang iya dan melakukan juga. Kalian bisa. Tentu bisalah. Jika mama menyuruh mandi, kamu menjawab, iya mama, lalu langsung mandi. Jika papa menyuruh membantu, kamu menjawab, iya papa, lalu langsung membantu. Begitu juga di sekolah. Kalau kamu disuruh bapak atau ibu guru, kamu menjawab, ya pak guru, ya bu guru, lalu langsung kamu lakukan. Apakah kalian bisa? Pasti bisa lah. Nah, itu namanya anak yang baik. Anak yang taat.
Nah, adik-adik, kita telah menyaksikan tadi ya bersama-sama bagaimana teman-teman kita menyampaikan firman Tuhan lewat drama. Adik-adik, kita sudah belajar tentang ketaatan. Oke, jadi Tuhan Yesus mau supaya setiap anak-anaknya hidup dan belajar, terus belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Baik itu taat kepada orang tua, terlebih taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau selama ini ada yang belum taat, bertobat, ya, bertobat minta ampun sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya berjanji saya mau menjadi anak taat. Oke? Karena anak yang taat, firman Tuhan katakan akan dikasihi dan terus akan diberkati oleh Tuhan. Anak yang taat kepada orang tua, Tuhan bilang, Tuhan menjanjikan selalu keberhasilan dalam hidupnya. Baik, adik-adik, sudah mengerti? Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kita boleh mengerti dan adik-adikku segera laksanakan, segera taat, ya, taat. Ya, oke? Oke, amin atas firman Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu tentang ketaatan dari dua anak dari cerita firman Tuhan hari ini, si sulung dan si bungsu. Terpujilah Tuhan, ajarkanlah kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat dalam hidup ini. Apapun yang disampaikan oleh orang tua kami, dan peringatan-peringatan dari firman Tuhan untuk kami lakukan, kami boleh mentaatinya itu Tuhan, supaya itu menjadi bekal kami di kemudian hari. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan pula akan terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami selalu diberkati oleh Tuhan dan kami boleh menjadi anak yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, luar biasa ya cerita firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Kakak Febri diberkati tidak dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi? Iya dong, saya sangat diberkati. Nah, gimana dengan adik-adik di rumah? Diberkati juga tidak? Nah, saya mau lihat yang diberkati. Mari kita sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yeay. Nah, luar biasa ya, banyak adik-adik di rumah yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kalau begitu kakak, mulai sekarang kita harus selalu taat. Taat pada orang tua, taat pada guru-guru di sekolah minggu, taat pada pemerintah, tapi yang terlebih khusus kita harus taat pada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita menyanyikan pujian Setia Setialah. Dan lagu ini kita akan nyanyikan bersama dengan adik-adik sekolah minggu dari sekolah minggu Gereja Kibait Jemaat Sumarorong. Sampai mati.
Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kemurahan Tuhan sehingga kami boleh ada. Dan terima kasih dalam ibadah ini kami telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa korban syukur kami, persembahan kami kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati apa yang telah kami berikan sehingga boleh dipergunakan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati kami, memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan, di dalam segala usaha setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur kami, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayo kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Susahnya Aku Taat. Dan kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan teman-teman kita dari Sekolah Minggu Gereja Kibait Jemaat Mamasa. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih ingat yel kita tadi? Gimana dengan teman-teman di Pos PI Salubulo dan Pos PI Lambanan? Sekali lagi ya, bersama dengan adik-adik semua yang di rumah. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari adik-adik kita senantiasa hidup taat dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.